Assalamualaikum, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Azizah Rahmada. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah ilmu Ad-Dawuli. Di sini saya mengambil judul pragmatik memahami makna di balik kata. Apa sih komunikasi? Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang pragmatik, kita harus tahu apa sih komunikasi. Komunikasi itu apa? Yakni komunikasi itu proses pertukaran informasi atau ide, pesan antara dua pihak atau lebih, yang mana dua pihak ini penutur, orang yang berbicara, dan juga mitra tutur, orang yang diajak berbicara. Tujuan dari komunikasi sendiri apa sih? Tujuan dari komunikasi sendiri adalah untuk menyampaikan pesan atau gagasan sehingga dapat dipahami oleh lawan bicara atau mitra tutur. Kemudian dalam komunikasi sendiri ada yang namanya implikatur dan praanggapan. Implikatur sendiri apa sih itu implikatur? Implikatur sendiri itu dicetuskan oleh seorang filosof ahli bahasa Inggris yang bernama Herbert Paul Grace, bagaimana foto yang ada di gambar ini. Kemudian beliau mengungkapkan bahwasanya implikatur itu suatu ungkapan secara tidak langsung atau eksplisit dalam kosakata secara literal. Jadi makna ini tuh tersirat dalam satu tuturan, jadi tidak langsung diucapkan. Nah, untuk mengetahui komunikasi itu terjalin implikatur atau tidak, itu berdasarkan empat maksim kerjasama. Jadi antara implikatur itu ada yang namanya maksim kerjasama. Dimana maksim kerjasama itu ada 4 kategori, yakni kuantitas, kualitas, relevansi, dan juga cara. Contoh implikator sendiri itu sering kita temui dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya seperti ketika di rumah, seorang ibu itu bertanya pada anaknya, "Nak, kamu sudah belajar untuk ujian besok atau belum?" Sang anak menjawab, "Buku-bukunya masih di tas." Lah, perkataan anak buku-bukunya masih di tas ini merupakan contoh implikator. Jadi seorang anak ini menyirat atau mengimplisitkan bahwasanya dia belum belajar dengan menggunakan kata buku-bukunya masih di tas. Ini adalah contoh dari implikator. Untuk jenis-jenis implikator sendiri, menurut Grace itu ada dua, yakni implikator konvensional dan juga implikator percakapan. Yang pertama ini implikator konvensional, yakni implikator yang diperoleh langsung dari makna kata atau bukan berdasarkan pada prinsip tidak berdasarkan pada prinsip percakapan, sehingga implikator dari makna tuturan dapat dipahami langsung tidak berdasarkan oleh konteks. Jadi di sini implikator konvensional ini itu tidak mendasari pada prinsip percakapan. Jadi ketika kita berkata sekali kepada mitra tutur, maka itu bisa dipaham. Contoh, ketika jam istirahat kerja, si A bertanya pada si B, "Hai si B, kamu mau minum apa?" Maka jawab si B, "Saya suka kopi." Maka yang dimaksud si B sini langsung to the point, langsung saya suka kopi. Beda dengan implikator percakapan. Jika implikator percakapan, yakni makna yang didapat atau dipahami itu tidak terungkap dalam apa yang diujarkan dalam satu percakapan, tapi mempunyai informasi implisit. Jadi yang lebih ke implikasi atau implikator itu ada di percakapan. Contohnya seperti ketika jam istirahat kerja juga, seorang bos bertanya pada karyawannya, "Hei, kalian sudah makan kah?" Terus dijawab oleh karyawannya, "Belum, tapi kami sudah mencium bau masakan enak." Lah, jawaban seorang karyawan ini itu merupakan implikator percakapan yang menandakan bahwasanya karyawannya ini belum makan siang dan ingin ditraktir oleh bosnya, mengharap untuk ditraktir oleh bosnya. Itu maksudnya implikator percakapan. Kemudian setelah implikator ada yang namanya dalam komunikasi itu praanggapan. Praanggapan sendiri itu dicetuskan oleh Gottlob Frege, jadi seorang filosof dan juga logikawan matematika dari Jerman. Yang mana menurut Frege, praanggapan itu apa? Yakni penutur mempunyai anggapan atau suatu informasi yang dianggap sudah ada sebelum tuturan itu dikeluarkan. Jadi praanggapan itu bukan anggapan benar dan salah,
Tapi seorang penutur itu menganggap bahwasanya mitra tutur itu memiliki sesuatu yang ia ingin ucapkan. Contohnya, seperti seorang anak bertanya pada ibunya, bahwasanya ayahnya ini belum pulang hingga larut malam. Sang anak tanya, "Abah sudah pulang kah, Ma?" "Ya, saya punya belum, tadi bilang masih ada rapat." Maka ucapan anak tersebut yang bertanya apa sudah pulang itu dia menganggap bahwasanya ayahnya itu biasanya jam segini itu sudah pulang tapi kok belum pulang. Maka ini merupakan contoh dari ungkapan praanggapan. Atau contoh sederhana seperti di kos itu teman ingin meminjam helm. Ingin meminjam helm kepada si A. Dia ingin meminjam helm si A, itu berarti dia menganggap bahwa si A itu mempunyai helm gitu. Adapun hubungan implikatur dan praanggapan itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya, yakni yang pertama pengaruh terhadap makna. Maksudnya keduanya antara implikatur dan praanggapan itu mempengaruhi cara makna pernyataan tersebut dapat dipahami dalam komunikasi. Yang kedua berkaitan dengan asumsi, yakni baik implikatur ataupun praanggapan itu semuanya berkaitan dengan asumsi yang mendasari pemahaman pesan dari makna yang disampaikan, entah itu pesan maknanya itu secara eksplisit ataupun secara eksplisit atau implikatur atau sebagai dasar informasi yang sudah diterima atau peranggapan. Persamaan yang ketiga yakni sama dalam nuansa dalam komunikasi. Maksudnya memahami implikatur dan peranggapan itu membantu menangkap nuansa yang lebih dalam pada komunikasi verbal. Kemudian untuk perbedaan antara hubungan implikatur dan peranggapan yang pertama yakni fungsi. Fungsi dari implikatur sendiri yakni menambahkan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam suatu pernyataan. Bergantung pada makna tersebut itu diungkapkan dalam konteks tertentu. Jadi implikatur itu ada konteks-konteks tertentu yang dia itu diungkapkan menggunakan implikatur. Sedangkan perbedaan dalam fungsi peranggapan itu melibatkan informasi yang sudah dianggap ada atau sudah dianggap diterima sebelumnya. Kayak tadi kan aku mau pinjam helm. Nah itu kan berarti kan dia meyakini bahwasanya si Siti itu sudah mempunyai helm gitu. Kemudian yang ketiga itu beda dalam konteks makna. Implikatur ini menggunakan implikatur ini bersifat kontekstual. Ini melihat konteks komunikasi itu di mana. Sedangkan peranggapan itu sudah menjadi pernyataan atau asumsi yang diakui bersama. Jadi dia itu tanpa memandang konteks dari percakapan atau pembicara tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk referensi saya menggunakan 3 buku ini. Cukup sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.